Joko Widodo alias Jokowi masuk daftar pemimpin terkorup dunia tahun 2024. Berita versi OCCRP ini tidak mengejutkan. Mayoritas masyarakat Indonesia umumnya tahu Jokowi pemimpin yang sangat korup. Namun demikian, nominasi Jokowi sebagai pemimpin terkorup dunia oleh lembaga internasional sekaliber OCCRP merupakan peristiwa sangat penting sebagai konfirmasi dari masyarakat dunia tentang perilaku Jokowi yang sangat korup. Jokowi mencoba mengelak dan minta dibuktikan. Ini menunjukkan dia dalam posisi sangat terpojok. Jokowi minta bukti. Sangat mudah, karena rekam jejak perilaku Jokowi yang sangat koruptif, menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan kronia, tercecer di mana-mana. Dari manipulasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan, melanggar undang-undang dan konstitusi, hingga pembiaran korupsi di sekelilingnya. Korupsi di tingkat elit politik dibiarkan agar bisa menyandera mereka untuk mendukung kepentingan politik Jokowi. Airlangga Hartarto kabarnya dipaksa mengundurkan diri dari Ketua Umum Golkar untuk digantikan Bahlil. Kalau tidak, surat perintah penyidikan Sprindik segera keluar. Elit politik yang melawan dijamin akan ditangkap. Jokowi tidak ragu memberlakukan kebijakan yang bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan undang-undang dan undang-undang dasar. Karena itu, Jokowi harus mengamankan kebijakannya dengan menguasai aparat hukum dan peradilan, kepolisian, kejaksaan, KPK, kehakiman, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Jokowi menggunakan DPR sebagai stempel untuk menyetujui semua undang-undang sesuai keinginannya meskipun kontroversial dan bertentangan dengan konstitusi. Untuk itu, anggota DPR dimanja dan diberi banyak manfaat komersial, disuap. Kita runut rekam jejak perilaku koruptif Jokowi. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Cina tahun 2015 yang syarat manipulatif. Total nilai proyek Cina sebesar 7,4 miliar dolar Amerika, lebih mahal dari penawaran Jepang 6,2 miliar dolar. Belum termasuk biaya bunga pinjaman. Tingkat bunga pinjaman Cina 20 kali lipat lebih tinggi dari Jepang. Pernyataan Jokowi bahwa skema proyek adalah B2B dan tidak dijamin pemerintah ternyata bohong. Faktanya, utang kereta cepat Cina dijamin pemerintah dan APBN. KKN Sinarmas dan Gandhi Sulistianto dengan Jokowi, Gibran dan Kaesang. PT Bumi Hijau Mekar BHM, anak perusahaan grup Sinarmas, terlibat kebakaran hutan tahun 2014. Sudah ditetapkan tersangka oleh Bareskrim Polri pada September 2015, tetapi dianulir pada Oktober 2015. Managing Director Grup Sinarmas ketika itu Gandhi Sulistianto, PT BHM dituntut ganti rugi 7,8 triliun oleh KLHK. Tetapi divonis hanya 78 miliar di Pengadilan Tinggi Palembang setelah sebelumnya bebas di Pengadilan Negeri. Vonis tersebut jauh lebih rendah dari tuntutan. Meskipun PT BHM terbukti bersalah. Ada apa? Ternyata ada apa-apa, ada KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Belakangan diketahui, bisnis kuliner staf Gibran dan Kaesang menerima kucuran modal Ventura hampir 100 miliar. Kemudian putra dan menantu Gandhi Sulistianto, Antoni Pradiptya, dan Wesley Haryono menjadi mitra bisnis Gibran dan Kaesang di GK Hebat. Perusahaan induk bisnis kuliner Gibran dan Kaesang yang baru didirikan pada 2019, Antoni Pradiptya menjabat direktur, Kaesang sebagai komisaris. Bisnis kuliner Gibran Kaesang juga terfasilitasi dengan grup Sinarmas melalui Aldirak Cita, Sekuritas dan Star Investment. Kerjasama bisnis itu diduga kuat ada hubungan dengan kasus kebakaran hutan PT BHM, anak perusahaan grup Sinarmas, yang dibebaskan dari pidana kejahatan lingkungan dan gugatan 7,8 triliun. Inilah korupsi nepotisme. Tidak berhenti sampai di situ, Gandhi Sulistianto kemudian diangkat menjadi duta besar di Korea Selatan. Setelah itu menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Dugaan KKN ini sudah dilaporkan Ubedillah Badrun, seorang aktivis, dosen dan tokoh anti korupsi kepada KPK. Jejak lain menyangkut penetapan proyek strategis nasional PSN yang melanggar hukum karena ditetapkan hanya berdasarkan Perpres tanpa perintah undang-undang yang lebih tinggi. Perpres bermasalah hukum ini menempatkan Presiden sebagai tiran, membuat peraturan tanpa persetujuan DPR sebagai lembaga pembuat undang-undang. Penetapan PSN dan penunjukan pengusaha swasta sebagai pelaksana PSN juga melanggar peraturan perundang-undangan dan sekaligus praktek KKN. PSN menjadi modus bagi-bagi proyek raksasa, termasuk penyerahan kekayaan alam negara, kepada pihak tertentu dengan cara agresif mengancam, mengusir, dan menangkap penduduk setempat yang menolak.
Penetapan PSN dan penunjukan pengusaha swasta sebagai pelaksana PSN juga melanggar peraturan, perundang-undangan dan sekaligus praktek KKN. PSN menjadi modus bagi-bagi proyek raksasa, termasuk penyerahan kekayaan alam negara kepada pihak tertentu dengan cara represif, mengancam, mengusir, dan menangkap penduduk setempat yang menolak. Pengusiran penduduk secara besar-besaran seperti terjadi di Pulau Rempang, PIK 2 BSD adalah pelanggaran konstitusi. Pasal 28H ayat 4 tentang HAM menyebutkan setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Begitu pula kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty jilid 1 tahun 2016 dan jilid 2 tahun 2022 merupakan kebijakan manipulatif dan koruptif, menguntungkan pemilik uang ilegal. Tax amnesty menjadi ajang pencucian uang kotor bisnis narkoba, judi, korupsi yang difasilitasi pemerintah. Tidak ada negara di dunia memberlakukan kebijakan tax amnesty 2 kali dalam 5 tahun. Alasan tax amnesty akan meningkatkan rasio pajak dan pertumbuhan ekonomi hanya propaganda dan pembohongan publik. Faktanya, rasio pajak terhadap PDB turun dari 10,8% tahun 2015 menjadi 9,8% tahun 2019. Terbukti Jokowi telah melakukan pembohongan publik dan menjadi bagian dari Organized Crime and Corruption (OCC). Revisi Undang-Undang KPK tahun 2019 menempatkan KPK dari lembaga independen berada di bawah eksekutif. KPK menjadi alat politik kekuasaan Jokowi untuk melindungi kroni koruptor di satu sisi dan mengkriminalisasi lawan politik di lain sisi. KPK terlihat jelas melindungi keluarga Jokowi, membekukan laporan masyarakat terkait dugaan korupsi Gibran, Kaesang dan Bobi Nasution di tambang Blok Medan. Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja merupakan undang-undang koruptif, manipulatif, dan melanggar konstitusi. Undang-Undang Cipta Kerja merampas wewenang pemerintah daerah dalam pemberian izin usaha pertambangan, perkebunan, dan kehutanan di daerah. Undang-Undang Cipta Kerja secara manipulatif berupaya melegalkan PSN yang sebelumnya ilegal. Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi pada November 2021. Tetapi Jokowi menerbitkan Perpu Cipta Kerja yang substansinya sama dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang inkonstitusional. Perpu COVID-19 juga melanggar sejumlah undang-undang dan undang-undang dasar karena membolehkan APBN ditetapkan dengan Perpres tanpa persetujuan DPR. Ini melanggar Undang-Undang Keuangan Negara dan melanggar Undang-Undang Dasar yang menyatakan APBN harus ditetapkan oleh undang-undang setelah mendapat persetujuan DPR. Perpu COVID-19 juga melanggar sejumlah undang-undang dan undang-undang dasar karena membolehkan APBN ditetapkan dengan Perpres tanpa persetujuan DPR. Ini melanggar Undang-Undang Keuangan Negara dan melanggar Undang-Undang Dasar yang menyatakan APBN harus ditetapkan oleh undang-undang setelah mendapat persetujuan DPR. Belanja negara melonjak tanpa terkendali dengan tingkat kebocoran sangat besar. Defisit APBN membengkak mencapai 2.200 triliun selama periode 2020 hingga 2022. Hampir menyamai total utang Indonesia selama 69 tahun. Periode 1945 hingga 2014 sebesar 2.600 triliun. Selama periode COVID 2020 hingga 2022, Jokowi membiarkan korupsi merajalela seperti proyek BTS Kominfo, vaksin dan tes PCR, kartu pekerja, dana pemulihan ekonomi nasional, bantuan sosial, dan lainnya. Kebijakan pemindahan ibu kota negara ke sebuah kota baru, kota Nusantara, melanggar konstitusi, membahayakan keamanan negara, menciptakan ketidakpastian hukum terkait di mana ibu kota sebenarnya, dan merugikan keuangan negara. Manipulasi konsep daerah seperti ini dibuat dengan tujuan jahat dan koruptif agar pemerintah bisa alokasikan dana APBN dan menguasai pembangunan proyek di kota Nusantara. Jokowi menguasai DPR untuk menyetujui undang-undang yang diinginkannya, meskipun undang-undang tersebut melanggar konstitusi. Antara lain Undang-Undang KPK, Perpu COVID-19, Undang-Undang Cipta Kerja, Perpu Cipta Kerja, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang IKN, Undang-Undang Tapera. Dengan menguasai DPR dan MK, Jokowi terbebas dari pemakzulan. Jokowi menguasai lembaga yudikatif, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Jokowi sangat paham harus menguasai kehakiman untuk mempertahankan peraturan dan undang-undang bermasalah. Jokowi dan keluarganya menjadi kebal hukum. Misalnya sidang ijazah palsu Jokowi sangat tidak profesional. Hakim menunjukkan keberpihakan dan secara terang-terangan melindungi Jokowi. Hakim juga digunakan untuk menghukum lawan politik Jokowi dan para aktivis pro-demokrasi. Jokowi menguasai institusi keamanan.
khususnya kepolisian, untuk menjamin keamanan dan menjalankan pemerintahannya secara represif dan bermasalah hukum.